Yang ketiga, fokus dan baca dengan teliti bagian unggah, pas foto dan swafoto. Apa yang diinstruksikan dalam sistem SSCSN. Lalu sering juga tertukar. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Kali ini kita berbagi tips dan trik agar dokumen-dokumen kita itu memenuhi syarat bagi pendaftaran P3K 2023 ataupun CPNS tahun 2023 ini. Nah, ataupun perlu diingat, hindari 5 hal ini saat ikut pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Apa saja yang harus kita hindari? Nah, sebelumnya pendaftaran calon pegawai negeri, sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sedang maraknya dibuka. Pembukaan CPNS dan P3K sudah dimulai pada tanggal 17 September 2023 sesuai dengan keputusan berdasarkan Surat Edaran BKN nomor 7948 tahun 2023 tentang jadwal seleksi CSN tahun 2023. Namun harus kita hindari 5 kesalahan umum jika ingin melamar sebagai CPNS dan P3K. Nah, 5 kesalahan umum yang tidak boleh kita lakukan saat melakukan pendaftaran CPNS 2023 ataupun P3K 2023 ini, yang pertama, tidak memenuhi atau administrasi kita tidak lengkap. Sesuai dengan persyaratan dari instansi masing-masing, pastinya administrasi itu diminta dan harus dilengkapi, atau dokumen-dokumennya diminta harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan dari instansi masing-masing. Yang kedua, data yang berbeda seperti pendidikan pelamar berbeda dengan pendidikan yang ada pada jabatan. Nah, harus kita lihat formasi dari setiap instansi. Haruslah pendidikan kita atau pelamar jangan berbeda dengan pendidikan yang kita lamar pada jabatan atau instansi yang kita tuju. Harus sama atau cocok dengan pendidikan ataupun kita lulus dari fakultas mana atau jurusan mana. Jangan data kita berbeda dari pendidikan yang kita lamar. Yang ketiga, jangan menaruh pas foto di kolom swafoto. Nah, dalam pendaftaran SSCSN diawali dengan swafoto ataupun kita foto selfie, maka jangan menaruh pas foto kita di kolom swafotonya. Nah, itu akan berakibat fatal ataupun termasuk dalam kesalahan dalam pendaftaran CSN tahun 2023. Jadi, dalam kolom swafoto itu berarti kita dalam keadaan selfie berfoto. Yang keempat, melampirkan format surat lamaran tidak sesuai dengan arahan instansi tempat melamar. Nah, yang keempat ini haruslah kita membuat lampiran sesuai dengan format yang sudah diberikan instansi masing-masing ataupun instansi yang kita lamar. Misalnya, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan format seperti video kita sebelumnya menjelaskan format daripada surat lamaran ataupun surat pengalaman kerja. Jadi haruslah sesuai dengan instansi tempat kita melamar. Yang kelima, menyertakan ukuran file dokumen, baik itu PDF, JPEG atau JPG yang tidak sesuai persyaratan yang tertera pada website SSCSN. Maksudnya di sini adalah kita memberikan atau menyertakan ukuran file itu lebih besar dari apa yang diminta dari sistem SSCSN. Misalnya 1000 kilobyte, malah kita memberikan atau mengirimkan atau menyertakan file lebih dari 1000 kilobyte. Nah, itu kesalahan yang sering kita dapat. Lalu bagaimana menghindari 5 kesalahan tersebut yang memiliki dampak sangat merugikan saat melamar CPNS dan P3K tahun 2023? Yang pertama, jangan mendaftar terlalu terburu-buru dan siapkan berkas-berkas penting. Nah, dalam pendaftaran atau kita dalam mendaftar, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan berkas-berkas kita.
Lalu melihat formasi, jangan sampai kita mendaftar terlalu terburu-buru. Yang kedua, membaca dengan teliti tiap aturan dalam pengumuman agar sesuai kualifikasi. Nah, ini dia yang kedua, kita teliti terhadap aturan-aturan sesuai dengan instansi yang kita lamar. Yang ketiga, fokus dan baca dengan teliti bagian unggah, pas foto, dan swafoto. Intinya jangan terburu-buru. Seperti yang dia jelaskan tadi, kita jangan terburu-buru ataupun jangan membuat atau menaruh pas foto kita di swafoto. Akan tetapi pada bagian unggah foto, nah itulah kita mengirimkan dokumen pas foto kita. Jadi kalau swafoto itu berarti kita langsung berfoto pada saat pendaftaran. Selanjutnya, membaca surat edaran instansi terkait terlebih dahulu mengenai informasi surat lamaran. Nah, ini maksudnya adalah kita mencari instansi mana yang kita lamar, lalu mencari persyaratannya, dan kita baca seluruh persyaratan-persyaratan yang ada dalam instansi tersebut. Lalu, di intinya jangan terburu-buru atau membaca surat edaran instansi terkait terlebih dahulu mengenai informasi-informasi yang ada pada instansi, baik itu surat lamaran, lalu pengalaman kerja, ataupun portofolio pengalaman kerja. Selanjutnya, membaca dengan teliti arahan ukuran file dokumen dan ukuran file tidak tertukar antara dokumen satu dengan dokumen lainnya pada website SSCSN. Nah, ini sering terjadi kita tidak membaca ukuran file dokumen yang harus kita unggah atau yang kita kirim. Sering kita mengirim itu melebihi apa yang diminta ataupun apa yang diinstruksikan dalam sistem SSCSN. Lalu sering juga tertukar dokumen yang satu dengan dokumen lainnya. Misalnya yang diminta ijazah malah kita kirim surat pengalaman kerja ataupun transkrip nilai. Nah, haruslah kita teliti membaca arahan ukuran filenya dan ukuran file itu tidak tertukar dengan dokumen lainnya. Nah, itulah tips dan trik kita agar kita dapat melanjut dan dokumen kita memenuhi syarat. Nah, sekian informasi yang dapat kita bagikan. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.